Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustad, para ajangan, para santri, para tokoh-tokoh masyarakat, dan para aparatur pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang mulia, para duriyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Habib Mustafa ibn Taha Al-Idrus, Al-Habib Ja'far ibn Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Husain ibn Ali Al-Attas, Al-Habib Zain ibn Ali bin Smith, Al-Habib Muhammad ibn Al-Attas, dan seluruh para habaib, para kiai, para ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Yang mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, amin. Disehatkan badannya, dijembak rezekinya, diluaskan segala urusan, dihampangkan segala urusannya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya cintai wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul hal, Habib keluarga besar Al-Habib Mustafa ibn Taha Al-Idrus, marilah kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, amin. Disehatkan badannya, amin. Dijembarkan milik rizkinya, amin. Disoleh-solehahkan anak putra dan putrinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada aparatur pemerintah, wabil khusus mau TNI, mau Polri, maupun sipil yang nampak hadir di ini tempat, di ini majlis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada para panitia pengatur acara yang sudah melaksanakan ini acara, mudah-mudahan terlaksana dengan sampai tujuan, dengan terlaksananya ini acara dengan lancar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap masyarakat Kampung Cimumbutan, umumnya masyarakat sekecamatan Cisarua, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita izin untuk dapat hadir di ini tempat, untuk dapat duduk di ini tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai atas wasilah daripada sahibul hajat, sahibul bait, yaitu Al-Habib Mustafa ibn Taha Al-Idrus. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya inayah, ini tempat menjadi tempat turunnya berkah, ini tempat menjadi tempat turunnya barakah. Hamba-hamba yang di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, amin. Allah ampuni dosa-dosanya yang besar, amin. Allah ampuni dosa-dosa yang kecil, amin. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, amin. Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang, amin. Allah ampuni dosa-dosa yang tidak tampak, amin. Allah ampuni dosa-dosa yang tampak, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita duduk kita di majelis yang mulia ini, di majelis yang penuh dengan keberkahan ini,
Sebab apa kita dilampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab duduknya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, untuk mengenang satu peristiwa yang agung, untuk mengenang satu peristiwa yang luar biasa, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan seorang Rasul dengan Azizul Wahhab billah hijab, perjumpaan seorang Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada sedikit penghalang, saudara-saudara, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dari para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab yang namanya itu Asy-Syirat Al-Wahad fi Hadaiqil Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Abu Ihsan Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Al-Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Abdul Karim Abdul Qasim Al-Khushaini. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Al-Ayatul Kubra fi Sarah Qissatil Isra. Itu kitab karangan Al-Imam Suyuti. Kemudian ada lagi kitab yang namanya An-Nur Al-Wahad fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barjanji. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahad. Itu kitab karangan Al-Imam Ja'far ibn Ismail ibn Zainal Abidin Al-Barjanji. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Qissatul Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Najmuddin Al-Khaiti. Ada sarahnya yaitu Khasyah Ad-Dardir ala Qissatul Mi'raj. Pengarangnya adalah Al-Imam Utsman ibn Muhammad Saqqa. Kemudian ada lagi kitab yang namanya Ad-Dardir. Itu kitab karangan Al-Imam Al-Hafiz Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, duduknya saya di sini akan menyampaikan suatu peristiwa Isra wal Mi'raj, akan menjelaskan sedikit saja peristiwa Isra wal Mi'raj menurut pemahaman daripada ulama-ulama salaf dulu. Sebab kalau kita menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj menurut pemahaman kita sendiri, berarti kita merasa lebih tahu, berarti kita merasa lebih hebat, berarti kita merasa lebih bisa dari para ulama-ulama salaf. Makanya banyak orang-orang yang salah pengertian tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Coba kalian lihat, banyak orang-orang yang tahu bahwasannya buruk itu kepalanya kepalanya wanita, ada sayapnya, ada ekornya. Pada tahu begitu kan? Nah, buruk itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Buruk itu adalah seekor hewan yang badannya lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu buruk. Buruk itu kalau jalannya naik, kaki belakang memanjang dengan sendirinya. Dan buruk itu kalau jalannya turun, pasti kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Terus ada lagi orang-orang yang bilang kayak gini, bahwasannya Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, terus diambil hatinya, terus dibersihkan kotoran-kotoran di hati Nabi. Kalau ada orang-orang yang ngomong kayak begitu, itu orang-orang goblok gitu. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwanya Nabi Muhammad SAW, ahlan wa sallan ya habibana, ahlan wa sahlan ya habib. Nah, saudara-saudara, kita lanjut. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, terus diambil hatinya,
terus dibersihkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotor. Bukan berarti hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotor, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, terus diambil hatinya, terus dibersihkan hatinya Nabi. Untuk apa? Untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang sudah suci, saudara-saudara. Perlu kita ketahui, jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita salah pengertian dalam satu kisah ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, terus diambil hatinya, terus dibersihkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Itu bukan berarti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kotor, saudara-saudara. Bukan berarti seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, terus diambil hatinya, terus dibersihkan hatinya Nabi. Kenapa? Untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang sudah suci, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, manusia yang paling manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, lakal bashar, tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Jadi jangan kalian salah paham tentang pengertian satu kisah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kotor hatinya. Tidak ada kotoran sedikit pun di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling suci, saudara-saudara. Semuanya suci, tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti beliau menjelaskan bahwasanya air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti beliau menjelaskan bahwa air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Pernah sewaktu-waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing, beliau taruh kencingnya di suatu wadah, terus wadah itu disimpan di suatu tempat. Gak sengaja ada sahabat Nabi perempuan, gak sengaja mengambil wadah tersebut, terus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminum air yang ada di dalam wadah tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kenapa kamu minum? Kenapa engkau mengambil wadah itu? Kenapa engkau meminum meminum air itu? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Apa kata sahabat ini? Apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW yang perempuan ini? Ijama itu bekam, darah bekas bekam Nabi Muhammad SAW diminum oleh Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, tolong kamu bawakan ini darahku, buang ini darahku ke tempat orang-orang yang tidak melihatnya. Ke tempat orang-orang yang tidak melihatnya. Abdullah bin Zubair pun mengambil darah Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair pun berangkat ke tempat orang-orang yang tidak pernah melihat. Ke tempat orang-orang yang tidak melihat. Abdullah bin Zubair pun melihat ke kanan, ke kiri, gak ada orang, terus meminum langsung darahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair pun berangkat lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah membuang darahmu di tempat orang-orang yang tidak melihatnya. Kata Rasulullah SAW apa? Ya Abdullah bin Zubair, di mana kamu buang darahku? Di mana kamu buang darahku? Kata Abdullah bin Zubair, aku buang darahmu di perutku ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Abdullah bin Zubair, kenapa engkau meminum darahku? Kenapa engkau membuang darahku di perutmu? Kata Abdullah bin Zubair, ya Rasulullah, kan tidak terlihat oleh orang-orang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abdullah bin Zubair, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit saja yang akan bisa saya sampaikan
tentang kejadian Isra wal Mi'raj yang belum pernah kita ketahui, yang belum banyak orang mengetahui. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu adalah tahun Amul Udhum, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kok disebut dengan tahun kesedihan? Kenapa kok disebut dengan tahun kesedihan? Karena di tahun yang sama istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat. Pamannya Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman yang selalu berada di barisan paling depan yaitu Abu Thalib wafat di tahun yang sama. Makanya tahun itu disebutkan tahun Amul Udhum, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwasanya Siti Khadijatul Kubra yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam, yang memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwasannya baju-baju perang, pedang-pedang perang yang dipakai oleh sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, itu dari hasil harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Khadijatul Kubra masih hidup, Sayyidatuna Khadijatul Kubra berbicara kepada anaknya yaitu Siti Fatimah. Wahai Fatimah, wahai Fatimah, wahai anakku, tolong kamu mintakan kepada ayahmu satu saja pakaiannya untuk menjadi kain kafanku, satu saja bajunya untuk menjadi kain kafanku. Apa kata Siti Fatimah? Wahai ibu, kenapa tidak kamu langsung meminta kepada ayah? Kenapa tidak kamu langsung meminta kepada ayah? Apa kata Siti Khadijatul Kubra? Wahai anakku, aku malu meminta kepada Rasulullah. Aku malu, kau saja yang meminta kepada ayahmu. Siti Fatimah pun berangkat menemui Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Khadijah, kenapa engkau cuma meminta hanya jubahku? Kenapa engkau meminta hanya pakaianku? Ketahuilah Khadijah, seluruh yang ada di dalam Islam itu adalah milikmu, wahai Khadijah. Sayyidatuna Khadijah wafat. Pamannya Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman yang selalu berada di barisan paling depan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaki, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di barisan paling depan untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun itu dinamakan tahun Amul Udhum, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas ditinggalkan oleh dua tokoh yang terpenting ini. Ditinggalkan oleh dua tokoh yang sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kekasihnya yaitu Nabi Muhammad bersedih. Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur hati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3 sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Saudara-saudara, subhana. Para ulama mengatakan apa itu subhana? Subhana, apa itu subhana? Subhana di sini memiliki 3 arti, saudara-saudara. Memiliki 3 makna. Makna yang pertama, bi makna tanzih. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bi makna ta'anjum. Itu yang kedua. Makna yang ketiga, bi makna al-bara'ah. Maksudnya di sini apa subhana di sini? Yaitu tanjihullah min kulli naqsin, al-baralillah min kulli su'in. Apa artinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih. Apa artinya? Para ulama mengatakan apa artinya itu? Ini untuk ta'anjum, saudara-saudara.
kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tidak masuk akal. Perjalanan yang harusnya dilakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan lebih, tetapi hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada waktu malam saja. Tidak masuk akal, saudara-saudara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih? Untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam diri kita, untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih. Sebenarnya kalau enggak menggunakan kalimat tasbih juga sudah cukup, saudara-saudara. Tetapi untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam diri kita, rasa keraguan di dalam diri kita, makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mempunyai kekurangan, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3 sampai terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mampu, berarti Allah mempunyai kekurangan. Sedangkan Maha Suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Itu makna tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin beliau berkata dalam kitab tafsirnya, qauluhu bi'abdihi fil jasadi warruh. Al-Imam Fakhruddin beliau berkata dalam kitab tafsirnya, yang artinya itu adalah hamba yang ada dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu jasad dan juga ruh. Sebab kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan kalimat bi'abdi di situ. Pasti Allah akan menggunakan kalimat biruhihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan jasadnya saja tanpa ruh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggunakan kalimat bimaitihi. Nah, di sini pakai bi'abdi, saudara-saudara. Maksudnya bi'abdi di sini apa artinya? Ada jasad, ada ruhnya juga. Ya'dotan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah dengan jasad dan juga ruh. Ada hadis Sayyidatina Aisyah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat duduknya masih hangat. Tempat bekas duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hangat. Tetapi pendapat yang paling muhtamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan juga ruh. Kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan, saudara-saudara, lailan ditandai dengan isim nakirah. Kalau ditandai dengan isim ma'rifat, Allah Subhanahu wa taala pasti menggunakan alif lam. Yang artinya alif lam di sini al-lail. Artinya al-lail di sini adalah satu malam penuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat isim ma'rifat. Di sini pakai isim nakirah, saudara-saudara. Para ulama mengatakan bi ma'na taglir bil mujtadil isra. Apa artinya? Artinya di situ adalah penyedikitan. Artinya di situ adalah pengurangan daripada waktu malam, saudara-saudara. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak satu malam penuh, tetapi hanya sebagian daripada waktu malam saja. Kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihad illa thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada berpergian yang lebih utama, yang lebih mulia selain berpergian ketiga tempat ini. Masjidil Hada, masjidku ini kata Nabi Muhammad, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa.
Berpergian kemanapun, berpergian kalian mau kemanapun, tidak lebih utama, tidak lebih mulia selain berpergian ketiga tempat ini. Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Makanya beruntung orang-orang yang sudah pergi haji, orang-orang yang sudah pergi umroh, beruntung. Apa beruntungnya? Injak Masjidil Haram, injak Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, beruntung. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatu fi masjidi hada khairun min alfi salatin bima siwahum illa Masjidil Haram." Salat fi Masjidil Haram khairun min alfi mi'ati salatin bima siwahum. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama, lebih mulia daripada salat 100 kali di masjid-masjid yang lain. Illa kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram lebih utama, lebih mulia daripada salat 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Anda gini, logikanya gini, kalian sholat di Masjid Haram 1 kali, sholat duhur umpamanya, kalian sholat duhur di Masjidil Haram 1 kali, itu lebih utama, lebih mulia daripada kalian sholat 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Itu keutamaan dari Masjidil Haram, itu keutamaan dari Masjid Nabawi, dan itu juga keutamaan dari Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin melihat zatmu. Aku ingin melihat cahayamu," kata Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu, saudara-saudara. Nabi Musa yang pangkatnya sudah menjadi nabi, pangkatnya sudah menjadi rasul. Tetapi Nabi Musa ketika berada di Bukit Tursina, Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin melihat zatmu. Aku ingin melihat cahayamu," kata Nabi Musa. Terdengar suara dari langit, "Wahai Musa, engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan sanggup melihat cahayaku. Ketahuilah Musa, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi 70.000 hijab, ditutupi 70.000 penghalang." Saudara-saudara, antara diriku dengan hamba-hambaku yang menutupi. Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan bahwasanya penghalangnya Allah Subhanahu wa taala ini tercipta dari 3 hal, yaitu air, kegelapan, dan cahaya. Di dalam penghalangnya Allah Subhanahu wa taala ada suara gemuruh air, saudara-saudara. Andaikan telinga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk mendengar saja suara gemuruh air di dalam penghalangnya Allah, hati kita bakal copot, saudara-saudara. Hati kita bakal copot di dalam tubuh kita, saudara-saudara. Andaikan kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan saja suara gemuruh air di dalam penghalangnya Allah. Apa kata Allah? "Wahai Musa, penghalangnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan aku buka, tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad." Seperti itu, saudara-saudara. Makanya beruntung kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat merindukan umat-umatnya akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kau golongan-golongan yang mulia? Tahukah engkau golongan-golongan yang soleh?" Kata para sahabat, "Apa?" "Ya Rasulullah, apakah golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini para malaikat?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia." Kata para sahabat, "Apakah para nabi dan rasul?"
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, bagaimana kalian sahabat-sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang lebih mulia. Apa kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah dan engkau yang maha mengetahui ya Rasulullah. Seketika itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala, dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata yang membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saudara sahabat-sahabatku, ketahuilah golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang nantinya ada di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah berbicara denganku, mereka tidak pernah bertemu denganku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong seperti itu, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman yarani wa ahmanadi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanah." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk terakhir kali, mungkin sekarang waktunya sudah cukup. Mungkin masih ada yang lain. Tolong jangan pada bubar dulu. Tapi saya mohon ke panitia, saya mau minta waktu sebentar lagi untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, siap salawat kepada Nabi Muhammad? Siap? Jawab yang kompak. Siap? Siap? Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di depan kalian, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita meminta kepada Allah atas wasilah daripada sholawat. Siap sholawat? Siap? Kalau ada yang tidak mengikuti sholawat, saya doakan jomblo seumur hidup. Amin. Timandro siap? Ikut semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadith. La tawassalna bi bismillah وبالهدي رسول الله jaini lillah بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma salli ala سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedikit saja intisari daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memberangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima suatu peristiwa, untuk menerima suatu perintah yang mulia, untuk menerima suatu perintah yang agung, yaitu perintah sholat, saudara-saudara. Wasiat saya kepada kalian semua, jagalah kalian punya sholat, sempurnakanlah kalian punya sholat, perhatikanlah kalian punya sholat. Sholat adalah penentu kebahagiaanmu dunia akhirat. Sholat adalah penentu keselamatanmu dunia akhirat. Sholat adalah penentu keberuntunganmu dunia akhirat. As-sholat raksul ibadah. Sholat adalah imamnya, sholat adalah kepalanya. Tergantung sholat dari kalian yang telah lakukan, itu tergantung amal-amal kalian. Karena sholat adalah imamnya, sholat adalah kepalanya. Sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya diperhatikan, maka seluruh amal ibadah kalian pun juga baik. Hanya segitu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.